Gibran yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bung Ipal. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pak Derajat, berperan signifikan posisi Pak Prabowo, posisi Pak Jokowi ini untuk membantu penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Sesignifikan apa sebetulnya dan sampai sejauh mana peran Pak Jokowi ini? Apakah hanya di masa transisi saja? Saya rasa tidak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita melanjutkan di piramida itu fondasi dari capaian Pak Jokowi, kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi dan sebagainya ya. Kemudian juga kita tahu Pak Jokowi popularitasnya sangat tinggi, approval ratingnya juga sangat tinggi, dan juga saya rasa semua pihak juga mengakui popularitas beliau itu sangat membantu di dalam kemenangan Prabowo Gibran, paling tidak sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di quick count ya. Jadi dengan peran yang sebegitu besar dan apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, ya saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang. Sampai menentukan nama dan juga nomenklatur kementerian kah? Nah, itu saya buka kantong terlalu banyak. Tapi berarti signifikannya sampai ke sana atau gimana, Pak? Ya, tentu begini, nanti penyusunan kabinet dan sebagainya itu akan dibahas oleh beliau, ya, Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para ketua umum partai. Dan kebetulan para ketua umum partai ini kan menteri semuanya sekarang yang di parlemen ya. Mas Erlangga, Pak Prabowo juga, Bang Zul, kemudian Mas Ahaye. Nah, kemudian partai yang non parlemen ya, ketua umumnya ada Mas Kaisang ya, kemudian juga partai-partai lain ada Bang ini apa namanya Ustadz Anies ya. Jadi mereka yang akan membahas. Kemudian setelah itu ya baru akan diputuskan nama-namanya. Nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa non parpol, dan sebagainya. Oke, pelibatan Jokowi di mata TKN ini menurut Anda, Pak Ikrar, hal yang wajar kah? Ya, kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau nggak dibatasi, ini kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo gitu. Kenapa demikian? Kan biar bagaimanapun sekarang kan bukan lagi eranya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan cuma membawa pasangan Prabowo Gibran itu memenangi pemilu presiden 2024 ini. Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, ya itu kemudian orang juga akan bertanya-tanya, ini berarti masih kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi itu masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi, gitu kan? Jadi ini menjadi suatu tanya-tanya besar buat masyarakat. Dan kemudian juga harusnya Pak Prabowo kenapa harus memegang independensi dalam hal ini, karena biar bagaimanapun kabinet ini adalah kabinet dia, bukan kabinet Jokowi. Jadi inilah yang kemudian menjadi suatu persoalan ya. Ini berarti yang namanya Jokowi itu masih prolong his power in the government gitu kan. Jadi kan. Tapi kalau Anda melihatnya dari awal saja pembentukan nama, saran-saran pembentukan kabinet saja sudah melibatkan Pak Jokowi, nanti saat pemerintahan berjalan apakah ini akan ada bayang-bayang Jokowi juga di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Yang jelas menurut saya ya dalam masa bulan madu sih mungkin saja akan ada istilahnya itu bayang-bayang Jokowi di situ. Tapi biar bagaimanapun yang namanya seorang presiden tentunya dia tidak ingin diintervensi oleh kekuasaan manapun ya, terlepas dari Jokowi itu adalah presiden istilahnya itu sebelumnya gitu kan. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Saya beri contoh misalnya, apakah kemudian Pak SBY juga ikut campur di dalam urusan pemerintahan setelah dia turun dari jabatan presiden? Saya pikir enggak ya. Atau kemudian juga ya
Pak JK juga kemudian begitu dia turun jadi wakil presiden, dia tidak pernah berusaha untuk kemudian juga membayang-bayangi misalnya apa yang harus dilakukan oleh Pak wakil presiden sekarang begitu kan. Jadi ini harusnya sesuatu proses yang alamiah ya seperti itu. Oke. Jangan kemudian kita lagi-lagi mesti terus tergantung kepada Jokowi begitu. Oke, apakah ini tidak jadi batu sandungan buat TKN ke depannya nih Mas Derajat? Ibarat ada dua matahari kembar di sini. Enggak, apa namanya, saya sangat tidak sepakat dengan analisisnya Bang Ikrar ya. Kalau membandingkan dengan Pak SBY kan tidak berada di tim pemenangan Pak Jokowi di 2014, ya kan? Kemudian juga membandingkan dengan Pak JK kan bukan presiden ya. Kemudian kalau kita lihat ya, Bu Mega masih punya peranan dan masih sangat dihormati di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Beliau presiden malah ada selang Pak SBY 2 periode, tapi beliau punya peranan di dalam mengusulkan menteri dari PDIP begitu ya. Jadi saya rasa itu wajar saja di dalam realitas politik Indonesia. Dan kalau ada kekhawatiran matahari kembar, tidaklah, karena Pak Jokowi orang yang sangat tahu mengenai ketatanegaraan ya. Jadi ketika Pak Prabowo sudah dilantik ya, otomatis tongkat komando udah beralih ke Pak Prabowo, jadi mataharinya ya Pak Prabowo gitu ya, dibantu oleh Mas Gibran. Bahwa kemudian nanti Pak Prabowo minta saran kepada Pak Jokowi atau apa, itu saya rasa wajar-wajar saja. Jadi tidak khawatir bahwa ada dua kingmaker dalam satu kubu begitu Mas? Enggak, saya nggak ada kekhawatiran. Beliau peranannya itu tentu di awal dalam pembentukan pemerintahan awal pasti akan diminta pandangan. Kemudian juga setelah itu ketika pemerintahan berjalan ya beliau akan lebih banyak memberikan sehat atau saran. Jadi tidak akan cawe-cawe misalkan bilang Pak Prabowo Anda begini-begini ya. Enggak, Pak Prabowo bukan menterinya lagi. Jadi saya rasa sih itu kekhawatiran yang berlebihan, dan kami yang real di dunia politik yang betul-betul terjun, betul-betul sehari-hari berhubungan, berkomunikasi, berdiskusi dengan beliau-beliau itu, kita nggak melihat ada masalah ke sana. Oke, termasuk untuk kondisinya sekarang, kita bicara keadaan sekarang, apakah pembahasan itu sudah berjalan untuk pemerintahan ke depannya, kabinetnya apa-apa saja dan penyusunan timnya bagaimana begitu? Belum. Jadi seperti yang sudah saja di berbagai tempat, belum ada sama sekali. Jadi kalau ada bocoran-bocoran kabinet itu adalah news value-nya zero itu ya. Jangan dianggap gitu ya. Kan belum ada. Para ketum parpol itu sekarang masih sibuk menjaga suara dan kursi di pileg masing-masing. Saya sendiri sekarang setelah selesai pilpres, saya ditugaskan ketum saya, Bang Zul, itu ada beberapa dapil yang harus saya bantu gitu ya, untuk jaga supaya suara PAN tidak terganggu begitu ya. Jadi kami masih fokus untuk menjaga kursi masing-masing sampai selesai pileg gitu. Termasuk juga kalau kita lihat keadaannya sekarang kan Pak Ahy udah dapat posisi nih sebagai Menteri ATR BPN begitu. Apakah ini bisa dikatakan, dan sudah lapor Prabowo dapat endorsement dari Pak Prabowo pula begitu kan? Apakah ini bisa dinyatakan untuk mengunci nih posisi kementerian untuk kedepannya begitu? Enggak, kan nanti kan ada pembicaraan lanjutan. Nah, tentu di dalam pembicaraan lanjutan ketika melibatkan Demokrat, tentu akan Pak Prabowo, Mas Gibran akan berkonsultasi juga dengan Pak SBY tentu. Jadi nggak mungkin misalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran mengambil dari Demokrat orang yang tidak di approve oleh Pak SBY atau Mas AHY kan. Jadi saya rasa tidak ada yang istilahnya kunci itu, tapi memang komitmen ke Demokrat ini kan sudah agak lama sebenarnya ya untuk Demokrat gabung, tapi kan sama seperti PAN, komitmennya sudah agak lama, tapi realisasi untuk kemudian Bang Zul menjadi Menteri Perdagangan itu kan ada tenggat waktu. Jadi saya sih melihatnya proses yang relatif normal di dalam politik Indonesia begitu. Terakhir Pak Ikrar, Anda melihat ini bakal muncul friksi tidak kalau perjalanan ini akan berterusan begitu? Ya, saya pikir ini tidak akan berkepanjangan ya. Saya ingin menanggapi teman saya dulu ya, Mas Derajat ya. Jadi kalau Megawati dengan Pak Jokowi itu kan karena memang Jokowi kan diajukan oleh PDIP dan Mega juga tidak pernah intervensi, itu semuanya
tergantung kepada Presiden Jokowi pada saat itu ya. Cuma kan Mega hanya misalnya mengajukan nama-nama dari partainya gitu kan. Jadi bukan dari partai yang lain. Tapi sekarang kan Anda tahu Jokowi itu tidak punya partai gitu kan, atau belum punya partai walaupun selalu dikatakan katanya PSI itu partainya Jokowi ya. Nah, kemudian yang kita juga ingatkan di sini bahwa yang jelas itu yang namanya penentuan menteri itu adalah hak prerogatif presiden ya. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Maksud saya di sini adalah agar Pak Prabowo itu benar-benar memegang kekuasaan ya, atau memegang otoritas penuh di dalam penentuan siapa yang akan masuk kabinet ya. Kalau sekedar bertanya boleh, tapi kalau kemudian sampai menentukan siapa posisi di mana, itu buat saya ini akan menimbulkan suatu persoalan di kemudian hari begitu. Baik, Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih. Mas Derajat Wibowo juga terima kasih sudah hadir berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore.